wabarakatuh. Gimana kabarnya kalian semua? Insya Allah baik ya. Ketemu lagi di podcast ini. Sebelumnya kita sudah bahas tentang keorganisasian kan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebanggaan atau prestasi yang didapat saat ikut organisasi. Nah, kali ini kita sangat bangga sekali karena ada salah satu mahasiswa yang meraih 2 penghargaan sekaligus. Padahal teman-teman, kakak ini itu masih semester awal, masih dibilang awal ya. Tapi prestasinya tuh keren banget, udah dapat 2 kejuaraan. Nah, hari ini kita kedatangan kakak Neni Zulfatun Nafia, mahasiswa berprestasi yang baru saja meraih 2 penghargaan sekaligus, yaitu Duta Perpustakaan Top 3 dan Duta Favorit Wastra Jawa Timur. Luar biasa sekali. Sebelumnya kita ucapkan selamat untuk narasumber kita, selamat atas pencapaiannya. Nah, di sini tuh Kak, kalau belum berkenalan itu kurang gitu. Coba sekarang perkenalkan diri kakak dan bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan kamu meraih 2 penghargaan ini. Apa yang memotivasimu untuk mengikuti kedua lomba tersebut? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Neni Zulfatun Nafia. Saya akrab disapa Nafi dan saya dari mahasiswa Prodi Perbankan Syariah semester 2. Kalau ditanya soal terkait kesibukan apa gitu ya yang sedang saya tekuni, saya mengikuti 2 ajang ijen, yaitu pertama Duta Perpustakaan Unisma, lalu yang kedua Putra Putri Wastra Jawa Timur yang kemarin baru saja grand final kita selesaikan. Kalau untuk ditanya motivasinya, sebenarnya banyak ya. Untuk kesana melalui beberapa tantangan gitu. Kalau tantangan yang paling menantang dan juga hambatannya itu ada di intelektual. Jadi kita di sana, di setiap ajang duta itu kan tokoh publik yang punya power untuk dicontoh. Jadi bagaimana sebisa mungkin kita itu memoles diri kita dengan ilmu pengetahuan gitu, dengan intelektual. Jadi di sana letak tantangannya. Jadi gak mungkin toh kita itu seorang tokoh, seorang role model tapi tidak mengerti apa itu pengetahuan umum, tapi tidak update berita terkini. Itu sangat-sangat tidak mencerminkan seorang kita seperti itu. Oh gitu, oke. Menurut kakak sendiri gitu, apa yang menjadi kunci kesuksesan dalam meraih prestasi ini? Dan biasanya kan kalau misalkan ikut duta atau ikut keorganisasian itu kan harus memanage waktu dengan baik kan. Nah, bagaimana kakak untuk menyeimbangkan antara kegiatan belajar, organisasi, dan mengikuti lomba-lomba itu? Oke, terima kasih. Jadi gini, saya itu yang pertama melakukan sebuah penjadwalan gitu. Jadi saya di HP itu ada notis, saya pakai schedule gitu. Saya menjadwalkan, misalkan nih dalam 1 bulan ini saya mengikuti Duta Perpustakaan, saya mengikuti lomba debat ilmiah, saya mengikuti Putra Putri Wastra Jatim, saya mengikuti lomba video kreatif gitu ya. Jadi itu dijadwalkan terlebih dahulu. Kenapa? Agar kita bisa profesionalitas dan juga maksimal dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Lalu yang kedua, kita juga harus bisa nih memprioritaskan yang mana. Kita melihat dulu skala prioritas kita yang mana. Misalkan nih, kalau misalkan aku nih sekarang jadi seorang statusnya mahasiswa, jadi tetap prioritasnya adalah kuliah. Nah, untuk itu yang lain itu adalah selingan saja. Oh gitu, oke. Tapi kan di sisi lain kan pasti kayak ada kesulitan atau hambatan begitu. Kayak misal kita kayak kakaknya lah mengikuti duta, itu pasti kan menjadi hal baru atau pengalaman baru untuk kakak Nafi sendiri. Nah itu kan pasti ada pasti kayak kesulitan atau hambatan. Itu gimana cara menyelesaikannya? Solusi untuk menyelesaikan atau mengatasi hambatan itu? Kalau soal hambatan, tantangan, saya terbiasa susah ya. Saya terbiasa. Jadi kalau ditanya soal itu, menurut saya masih belum ada hal-hal yang memang untuk sebuah hambatan. Karena memang saya mempersiapkan dari awal itu kan tergantung dari persiapan kita. Saya mempersiapkan ini sudah dari jauh-jauh hari. Belum masuk kuliah saja sudah saya persiapkan gitu. Saya nanti goalsnya nanti di semester 2 seperti apa. Jadi itu harus ditata dulu. Oke. Tapi di seluruh atau banyaknya perdutaan gitu, kenapa Kak Nafi lebih tertarik ke Duta Perpustakaan? Atau kenapa nggak nyoba di Duta Pemberdayaan lah atau duta yang lainnya gitu? Gini, saya itu punya hobi literasi, membaca. Nah, untuk itulah di sini di Unisma kebetulan itu membuka wadah lah bagi mereka yang ingin berproses, yaitu Duta Perpustakaan ini. Jadi tujuannya apa? Untuk memperkenalkan kepada masyarakat, kepada mahasiswa Unisma sendiri, khususnya stakeholder yang ada di sana, agar bisa lebih
merangsang minat baca mereka lebih senang untuk literasi. Dan jangan sampai tahu kita kenapa, karena analisis saya Gen Z sekarang ini sangat minim sekali literasi, sehingga dia itu akan berpikir dulu sebelum sebelum berbicara. Kurang banget bacanya. Ya seperti itu. Makanya dengan itulah saya mengikuti, dengan motivasi itu saya mengikuti Duta Perpustakaan ini dengan harapan seperti itu, mengajak teman-teman saja juga. Tentunya pasti ada program dong atau kegiatan gitu yang Kakak Nafi sendiri lakukan untuk selama menjadi Duta Perpustakaan. Itu apa aja? Program atau kegiatan apa yang menginspirasi para mahasiswa atau masyarakat di luar sana? Jadi gini, Duta Perpustakaan grand finalnya aja baru kemarin ya. Jadi kita masih mau jalan, dan rencana saya itu kedepannya saya akan menggunakan advokasi saya itu kita menggunakan Pentahelik Collaboration, di mana kita itu menggabungkan antara stakeholder yang ada di Unisma ini, sivitas akademik ini, untuk apa? Untuk ayolah diajarkan mahasiswanya ini untuk berliterasi. Dengan satu contoh, di sini pemangku kepentingan itu dosen ya. Dosen ini yang bisa menggerakkan mahasiswa. Jadi kita kita kelola dulu dosennya diinstruksi dulu, mahasiswanya suruh gini apa tugasnya ke perpus. Nah itu akan lebih mengaktifkan dan juga mempertahankan akreditasi daripada perpustakaan itu sendiri. Oke, bagus, keren banget. Tadi kan sempat ada 2 ya penghargaannya ya, ada Wastra Jawa Timur. Itu apa sih Kak? Coba terangin apa itu Wastra Jawa Timur? Apa yang membuat kakaknya tertarik dengan budaya dan Wastra Jawa Timur? Wastra itu kan memang tidak begitu familiar ya bagi kita. Apa itu Wastra? Memang dari mana-mana gitu. Terus saya sendiri juga. Iya. Wastra itu dari bahasa Sanskerta, artinya selembar kain. Nah, apa tujuannya mereka? Untuk mencari putra-putri provinsi terbaik, untuk mempopulerkan, untuk memasarkan, memperkenalkan kepada masyarakat bahwasanya kain tradisional ini masih ada loh sampai sekarang, belum punah, maksudnya gitu. Kenapa? Karena pemuda Gen Z saat ini itu masa itu banyak ke bawah tren TikTok, tren asing, sehingga dia melupakan jati dirinya sendiri sebagai bangsa yang memiliki banyak keragaman, salah satunya kain tadi. Jadi biar kain tradisional itu tidak hanya dikenal di, misalkan saya di Malang saja, namun juga tersebar di seluruh penjuru Nusantara. Gitu. Jadi kain itu yang dimaksud apa? Batik atau gimana? Ya kain selembar kain, ya kain, batik, gitu. Oke. Tapi kan di Indonesia tuh kayak udah menurun gitu, kayak udah kalah sama produk-produk yang di luar negeri. Nah, gimana cara Kakak Nafi untuk mempromosikan budaya dan Wastra Jawa Timur itu kepada masyarakat luas? Sekarang itu kan 5.0 gitu kan. Di mana apa itu menggunakan teknologi. Nah, yang paling dominan sekarang itu apa? Sosial media. Jadi kita memasarkan produk mereka. Jadi saya punya advokasi namanya itu Tatra Ekal, melestarikan wastra dan mengangkat ekonomi lokal. Jadi bagaimana kita ini melestarikan wastra dengan kunjungan ke kita memberi berbagai edukasi kepada sekolah-sekolah, kepada generasi muda saat ini. Itu kita kenalkan dulu wastra itu apa. Setelah itu saya kerjasama dengan UMKM lokal nih untuk membantu memasarkan produk mereka. Setelah itu ketika kita punya power di sana, akhirnya kita bisa dong mengangkat UMKM lokal ini dengan memperkenalkan dengan kita punya nama tadi. Oke. Nah, di sini kan banyak banget, bahkan di dekat kita mahasiswa yang masih takut untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di sini, kayak misal organisasi gitu-gitu atau kegiatan lomba-lomba dan sebagainya. Nah, ini tuh udah ada contohnya teman-teman, jadi tidak perlu takut untuk mengikuti organisasi atau lomba-lomba. Jadi itu bisa mengasah kita ya Mbak Nafi ya, untuk melatih keterampilan kita dan prestasi yang mungkin tidak berani untuk ditunjukkan para mahasiswa di Malang. Nah, jadi itu semester awal itu bukan hambatan untuk kalian untuk mendapat prestasi gitu. Coba Mbak Nafi kasih dong motivasi untuk para mahasiswa agar mau dan semangat untuk mengikuti lomba-lomba atau meraih prestasi yang mereka punya. Oke, pesan saya untuk teman-teman ya, manfaatkanlah kesempatan di Golden Age ini. Jadi berkarya dan berdaya gunalah. Sebab apa? Keberhasilan tidak akan didapatkan ketika kita hanya diam dan berpangku tangan. Pun orang sukses tidak berangkat dari mereka yang bermalas-malasan, tapi dari mereka yang mencoba hal-hal baru, keluar dari zona nyaman dan menikmati proses demi prosesnya. Seperti keren banget. Itu ya jadi motivasinya dari Mbak Nafi. Tenang dulu. Nah, itu tadi kan sempat menyenggol tentang narasi ya Mbak ya. Bagaimana menurut Mbak Nafi
sendiri tentang peran perpustakaan dalam kehidupan masyarakat, khususnya para mahasiswa saat ini. Iya. Oke. Perannya sangat penting. Kenapa? Karena perpustakaan itu kan jantungnya sebuah, kalau di sini jantungnya Unisma ya, Iya, perpustakaan. oke. Perpustakaan kita sudah juga mendapat akreditasi unggul, maka itu perannya sangat penting, sangat membantu sekali, menjadi fasilitas bagi para mahasiswa untuk menunjang mereka dalam hal akademik. Jadi gitu, misalkan nih ada tugas-tugas atau jurnal yang mungkin belum ada nih di Google sekalipun, meskipun seluas apapun ya, Iya. kan itu hanya sebuah pembantu aja. Kita tetap landasannya tetap pada buku atau dalam setiap mengerjakan sebuah hal. Nah itu bisa dilarikan ke Unisma, ke perpustakaan Unisma. Oke, pasti kayak ada rencana gitu kan Kak, kayak ke depannya kalau misalkan Mbak Nafi sendiri sudah menjadi real duta perpustakaan gitu, apa rencana ke depannya atau mimpi ke depannya untuk perpustakaan Unisma? Oh, saya bermimpi, kalau mimpi itu tetap ada, mungkin lebih ke harapan. Harapan saya perpustakaan Unisma ini menjadi perpustakaan yang memang nomor satu di Malang, di kota Malang sendiri dulu ya. Kenapa? Karena dalam hal segi lain itu minat baca sekarang kita itu dari mahasiswanya sendiri itu masih menurun. Jadi kita perlu tingkatkan itu untuk mempertahankan akreditasi, bahkan lebih menaikkan lagi seperti itu agar untuk apa? Untuk menunjang tadi, sehingga dengan itu kita bisa akan membantu Unisma sebagai world class university. Oke, terima kasih Mbak Nafi ya, itu sangat memotivasi banget untuk kita semua. Jadi teman-teman, Mbak Nafi ini sangat, emang saya sudah kenal ya sama Mbak Nafi, kebetulan satu kelas. Jadi Mbak Nafi ini emang orangnya ekstrovert banget, banyak pengetahuan yang dia tahu. Terima kasih sekali Mbak Nafi ya sudah datang di podcast ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk penghargaan dan prestasinya. Teman-teman yang ingin ngobrol lebih lanjut mengenai prestasi atau caranya untuk meraih tersebut, itu bisa langsung kontak di Instagramnya Mbak Nafi ya. Oke, Nafia.Humaira gitu ya. Oke. Atau bisa dicek podcast-podcast selanjutnya mengenai keorganisasian atau mahasiswa-mahasiswa lainnya, bisa cek Instagram Hima Prodi Perbankan Syariah. Terima kasih Mbak Nafi. Ya, terima kasih banyak. Bye-bye, saya ini selaku host di podcast kali ini mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.